Halo, jumpa lagi dengan channel 0 per 0 dengan Pak Git. Kali ini bahasan Pak Git adalah pola-pola trading atau trading pattern lah seperti itu ya. Nanti seperti apa, kapan kita harus masuk, kapan kita harus keluar. Nah, seperti itu teman-teman, kecuali teman-teman hanya beli dan mau diinvestkan. Yang pertama, Pak Git akan menjelaskan di sini adalah kalau pola trading ini melingkupi atau mencangkup semua trading ya, bukan hanya cryptocurrency aja, tapi bisa mencangkup itu bentuknya saham, kemudian polanya juga bisa dipakai terhadap pola gold, emas ya, atau cryptocurrency, terus oil, dan masih banyak lagi komoditas yang ditradingkan. Nah, ini akan kita lihat dari pola-pola tradingnya, apakah dia akan naik atau turun ya. Pada pengaplikasiannya bisa pada setiap trading apapun itu. Tapi Pak Git di sini akan menjelaskan lebih spesifik yaitu kepada pola trading cryptocurrency. Nah, kita akan lihat chartnya nanti apakah ini masanya dalam downtrend atau masa uptrend. Nah, kita akan lihat. Dalam trading crypto ini nggak ada berhentinya teman-teman. Jadi 24 jam non-stop, mau tanggal merah, mau lebaran, mau Natalan, mau hari raya Galungan, apapun itu, ini nggak ada berhentinya. Jadi terus non-stop gitu, sampai mungkin kalau boleh dikatakan sampai dunia ini kiamat, nah baru berhenti itu gitu. Atau ketika energi ini habis gitu, nggak bisa membuat energi lagi, nah itu hilang karena ini butuh energi ya. Kita lihat ini saat ini adalah trennya Bitcoin ya. Ini Pak Git buat time frame-nya adalah 1 week atau katakan ini seminggu. Jadi yang dimaksud dengan time frame itu, misalnya time frame itu 1 hour atau 1 jam, itu yang artinya satu candle atau merah atau hijau itu, nah itu nilainya 1 hour 1 jam. Kemudian kalau 4 jam, time frame 4 jam, 4 hour, ya seperti itu juga. Jadi satu candle itu nilainya 4 jam, nanti 4 jam baru dia berubah gitu, setiap 4 jam. Nah, pada tren Bitcoin ini, jadi Pak Git ambil itu adalah time frame 1 week, yang artinya satu candle itu nilainya adalah 1 minggu. Nah, kita lihat itu teman-teman ya, jadi posisi Bitcoin ini masih uptrend. Walaupun dia koreksi sampai 70%, nanti dia akan naik lebih dari itu. Kelihatan sekali ya. Jadi ini posisinya teman-teman lihat gitu masih naik gitu. Nah, itu yang 1 week-nya. Yang kita lihat pada pola 1 jamnya, kita lihat pola 1 jamnya seperti ini teman-teman. 1 jamnya, jadi dia membuat double bottom di 90-an gitu ya. Nah, waktu pada saat itu Pak Git menyarankan teman-teman untuk beli gitu ya. Sekarang udah mencapai di 99, kemudian turun sedikit. Kalau Pak Git lihat ya, nah, ada breakout-nya gitu ya. Jadi ini udah mau naik seperti teman-teman. Kalau nanti pas dia di 100 atau 102 itu di resisten itu akhirnya tahanan gitu ya. Resisten ini bisa jebol, dia akan lanjut ke 110. Tapi kalau reject, dia akan kembali lagi ke bawah, gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, Pak Git akan menjelaskan yang pola-pola umum yang bakal terjadi gitu ya. Ini yang namanya double top ya. Jadi begitu nilai itu naik, kemudian koreksi sedikit, naik lagi ya kira-kira di kisaran angka tadi, dia akan membentuk pola double top ya, topnya double gitu, double top. Nah, ini kalau udah double top itu biasanya dia akan turun gitu. Demikian juga dengan double bottom. Jadi dia polanya turun dulu, naik sedikit, turun lagi, nah baru dia lanjut naik. Jadi double top itu lawannya dari double bottom. Kalau double top berarti dia mau turun, kalau double bottom dia mau naik gitu ya. Tapi ada kemungkinan kalau double top ini pas lagi sama ini tergantung lihat volumenya teman-teman. Nah, ini indikasi volume juga harus diperhatikan. Begitu double top terjadi double top ini,
volume itu naik tinggi, biasanya ini akan breakout ke jenjang yang lebih tinggi lagi gitu. Breakout tuh akhirnya mematahkan resisten gitu. Lanjut ke pattern HNS atau dikatakan head and shoulder ya. Jadi HNS itu head and shoulder, artinya kalau dia membentuk pertama adalah shoulder pertama, ini shoulder ya, shoulder bahu, kemudian head ya, membentuk head, kemudian dia turun, dia membentuk shoulder lagi. Nah, itu indikasi akan turun teman-teman. Jadi disebut dengan namanya pola HNS. Polanya disebut HNS. Jadi dari bahu, kepala, bahu lagi bentuk, kemudian turun. Gambarannya seperti itu. Dan pola HNS ini berlawanan dengan inverted HNS atau inverted head and shoulder, yang artinya posisi tadi dibalik gini teman-teman. Tuh. Jadi shoulder dulu, kemudian head lagi, shoulder lagi, ini baru mau naik gitu. Itu namanya inverted. Inverted itu cuma kebalikan aja gitu. Lanjut dengan pola falling wedge ya, tapi tidak gampang menemukannya di lapangan ya. Ini karena bentuknya kan dibuat itu, jadi polanya dia akan mengerucut kecil gitu ke bawah. Sebetulnya dia mengambil tenaga untuk up ke atas. Namanya falling dulu, falling wedge ya. Jadi, turun, falling, baru dia up. Nah, ini polanya pola falling wedge. Kemudian ada yang namanya rising wedge. Rising wedge ini kebalikan dari falling wedge. Jadi kelihatannya dia naik tapi mengerucut gitu. Mengerucut, ketemu titiknya, dia turun. Nah, ini memang tidak gampang mengindikasikan atau melihat pada di lapangan yang nyata, itu nggak gampang. Karena bentuknya ini tidak seperti pada teori, akan random bentuknya teman-teman. Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa melihat diulang lagi, itu nanti akan lama-lama akan kelihatan gitu. Jadi kalau orang Jawa tuh istilahnya apa? Iso mergo kulino. Contoh realnya, Pak Agit akan melihatkan ini time frame 1 hour FTM. Jadi satu candle itu nilainya 1 jam pada chartnya Phantom atau FTM. Jadi ini kalau teman-teman lihat itu dia garis biru. Garis biru adalah menandakan di time frame 1 jamnya. FTM ini udah breakout, tapi baru breakout trend line ya, baru breakout trend line. Nah, di atasnya Pak Agit kasih garis merah itu. Kalau dia bisa breakout di situ, tidak menjadikan double top seperti yang tadi Pak Agit ceritakan teori tadi. Kalau dia mentok terus turun, berarti dia jadi double top. Tapi kalau dia bisa lewatin itu, dia breakout akan lanjut naiknya. Lain kalau breakout tinggi nih FTM nih, kalau breakout dari yang garis merah itu ya. Di sini terbentuk pola IHNS pada FTM. Nah, ini Pak Agit lihatin di gambarnya tuh. Jadinya Pak Agit kasih tanda di garis kuning gitu teman-teman, biar kelihatan gitu. IHNS pada kenyataan di lapangan itu tidak sesempurna kalau kita membuat suatu gambar gitu. Karena di lapangan itu perlu kejelian dari mata kita. Menurut Pak Agit, pengantar trading ini cukup sekian dulu, yang isinya sebetulnya adalah basic trading gitu dengan teknik-teknik lama. Ini sebetulnya kalau digambarkan atau diceritakan, ini sebetulnya ilmu-ilmu lama, itu namanya double top, terus kemudian double bottom yang berlawanan arah. Double top itu berarti dia mau turun, double bottom dia mau naik. Kemudian HNS, head and shoulder, dia mau turun. Terus kemudian IHNS atau inverted head and shoulder, itu dia mau naik gitu. Kemudian rising wedge, ya rising wedge itu penyempitan ke atas terus dia turun. Atau lawannya dari rising wedge adalah falling wedge, dia falling dulu baru dia naik. Nah, teman-teman harus melakukan ini, memperhatikan ini itu terus-menerus ya, karena pada memang kondisinya di lapangan itu agak sulit melihatnya. Tapi kalau sudah biasa tuh, udah kelihatan nih mau naik, ini mau turun gitu kan. Pada saat mau naik, kira-kira sudah pada level tertentu udah bisa jual. Kalau mau turun, kita tinggal nunggu aja, tunggu harganya murah baru buy. Oke teman-teman,
Menurut Pak Agit cukup sekian dan Pak Agit ucapkan terima kasih.